3 orang silakan boleh bertanya ya, silakan yang pertama. Udah langsung angkat tangan, yuk sini. Yang pertama dari mana? Nama siapa, dari mana? Halo Kak Luna. Berdiri boleh? Ya. Halo Kak Luna, kami Sim, selamat sebelumnya atas perkenalannya. Yang pertama, apa sih yang buat kalian? Namanya siapa? Oh iya, saya Cynthia dari Kompas.com. Yes. Oke, yang pertama untuk Kak Luna dan Kang Sim, apa sih yang buat kalian tuh sama-sama yakin dan memutuskan akhirnya untuk menikah? Nah yang kedua kan ini rencana honeymoon belum sempat ya kemarin. Nah, itu tuh kalian ada rencanain gak sih honeymoon kemana? Itu aja sih, terima kasih. Untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah? No, honestly kalau buat dari aku, I mean kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, you know, when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, my ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth. Jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxine gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu. Kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana? Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Dia gitu. sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so minggu. quick. Sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya sih aku nikah sama Luna Maya. So yes, I'm still in the moment where it's like wow. Tapi ya, no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Yeah. Dan buat pertanyaan kedua, for that ya, obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih, ya kita lagi nyocokin jadwal. Iya, karena ada syuting, aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Iya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, ya itu sebenarnya menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know. It's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. Yeah, we're trying to really be together ya. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, abisnya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang it's good, that means we're sibuk. Enggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya gitu. Kayak aku syuting di mana, dia di mana, ketemu juga sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya.
Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga. Jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Oke. Silakan ada yang bertanya lagi? Yang dari yang baju itu, yang pakai baju biru, silakan dari mana? Nama? Siang Kak Luna, Kak Maxim, sebelumnya Hai. benar-benar happy atas pernikahan Kak Luna yang kemarin. Aku mau nanya 2 pertanyaan sih ke kalian berdua. Karena kan pernikahannya mungkin menjadi sorotan sampai media asing aja benar-benar memberitakan kalian, saking benar-benar heboh dan se-booster itu bagi orang-orang. Apalagi dibilang bikin baper banyak orang. Gimana sih mungkin laki dan boosternya pernikahan kalian tuh sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna. Terus yang kedua, kan tadi Kak Luna bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kak Luna akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kak Luna terkait omongan sendiri, aku pernah wawancara Kak Luna terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikan untuk omongan sendiri atau seperti apa untuk kedepannya? Terima kasih Kak Luna, Kak Maxim. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Karena jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari. Tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu tuh mikir, September kayaknya seru gitu, karena tengah tahun, terus udah gitu waktunya masih banyak untuk persiapannya. Iya gitu, tapi ternyata kayak, aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu, karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Yes. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih, jasnya dia. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya, Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Dan itu akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. Iya tapi maksudnya kayak maunya sederhana. Tapi jadinya megah ya. I wanted to be very intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa cukup tambah banyak orangnya ya. Sebenarnya intimate loh. Cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's intimate, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak ya, kalau bisa syuting aku yang bisa diundur. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Habis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Ini telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai
aku masih agak awkward dengan suami istri. Suamiku, hobi. masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacarnya enggak ya udah suami ya sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang aku kayak masih jangkuk. Ya, dan aku masih kayak kaget. Lu namanya istri, what? Istri aku, what? Itu masih kayak sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga langsung sibuk. Jadi but again it's so us, you know. I mean, kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. So, jadi ya masih pengen menikmati kapan mau punya momongan dipakai itu. Jadi sih lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side ya, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu, benar-benar jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Ya sekarang belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Ke Tapi depan ujungnya, tuh rumahnya mau di mana kita gitu. tetanggaan kok. Ngerti, cuma kan barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum banyak banget barang lo. Bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus aku kayak ya udah deh, ini nanti punya kamu deh di sini, terus taruh banget. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide okay, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, then we can decide move forward gitu, terutama anak ya gitu. Jadi ya ada pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu setiap masalah itu. Yang pertama tadi apa tadi? Media luar negeri mana ya? POA Kak. Oke. I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus kayaknya itu bantuan dari support dari fans, netizen juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak memang benar-benar banyak yang support kita. Banyak yang doain. Dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan pasti, and I don't know, dia tuh kan memang terkenal di Malaysia juga ya, and Filipina internasional juga, yes. So it's her to be honest, like oh my god, Lama is married, you know. Apa yang kamu bilang? Okay, I know it's something yang aku tahu yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari masih perjaka, perawan semua gitu, ketemu anaknya udah berapa, 2, 3 udah SMP, SMA. Tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun. Jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu. Mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang sekian lama ini ditunggu kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become boom gitu. Tapi aku nggak nyangka akan se-viral dan segede itu, dan
apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba gitu. Jujur aku nggak nyangka, kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu, ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga, terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, rekan-rekan media, teman-teman media yang apa ya udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang ada yang ke sekolah gitu. Ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang interview guru aku. Zayu. Siapa itu? Kamu? Oh, wow, guru aku. Tiba-tiba muncul. Guru SMA aku kayak itu kreatif ya kalian ya. Itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukannya nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya bukan besar sebenarnya. Bukan besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 200 undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi tambah kru, vendor itu ada sekitar lebih kok 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Wow. Aku sih happy aja lah. Iya. Harus happy ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir? Ya silakan. Tapi dari tadi cewek terus ya? Iya siap. Yang pokoknya nanti kita full sabar ya, sabar Pak, sabar. Iya. Gak apa-apa, nanti kamu juga mau nanya aja lah. Kita jawab aja lah. Iya. Biar happy aja semuanya, selesai. Silakan. Yuk. Oke, selamat siang, saya Iro, Berita Satu. Yes. Senang melihat Luna akhirnya Thank you, seperti Mas. ini. Saya ngikutin banget perjalanan kamu dari mulai. Ya, kayaknya dari lo belum nikah juga kali ya. Ya, mungkin satu pertanyaan buat Max. Apa yang akhirnya benar-benar membuat lo akhirnya benar-benar yakin Luna sebagai pasangannya hidup lo. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang nge-review kayak hampers yang dibawa. Nah, aku pengen tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, bisa spill sedikit. Karena kemarin sempat ngelihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Kalau nggak pernah nyampe tuh. Gue sih tunggu sih. Ada yang bilang, mainan. Ayo nggak tahu itu siapa yang bikin konten gitu. Rubiconnya kecil. Saya berharap sekali itu nyampe mobil. Iya, aku juga. Rubiconnya tolong. Belum ada. Ya. Aku tahu itu, tapi please tolong saya di belakang. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Nah, bukan yang main-mainan ya, bukan Rubicon ya. Ada konten jadi Really? di towing gitu, cuma kayaknya ya. No, I don't know. Kita tunggu. Pertanyaan ketiga, tadi kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku pengen tahu seberapa besarkah harapanmu untuk segera punya momongan? Thank you. Kalau buat pertama, kenapa? Ya seperti yang tadi sih, memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu Jadi nyambung gitu. iya, lumayan susah untuk nyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya itu ke mix. Jadi
itu adalah kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman, so it feels home, it feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior ya dulu, karena aku kan selalu melihat dia tuh sebagai senior aku kalau syuting. Senior, titip puspa ini kali. Oh ya, but in any case kan seperti itu. Aku tuh ngelihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih menjalani ya lebih dalam, lebih serius dan lebih personal, I realize dia benar-benar orang yang aku selalu I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis. What? Bukannya besok ada ini? Enggak apa-apa, kita ke Prancis dulu. Dia tuh memang impulsif sekali. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga, yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya aku anak rumahan sekali. Ya aku I like being home. I like kerja selesai home. So ya itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well. Like. Cantik banget ya. Istri loh, gila sih. Aku aja masih belum ngebayangin dia tuh. And then buat apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari sisi kepentingannya apa? Seberapa pentingnya untuk kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari Max sendiri kapan? Apa enggak? Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku memang mau. Gak tahu cepat atau lama. But I want. Jangan lama-lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal juga. Aku ngerasa itu agak lumayan personal. Jadi agak susah untuk kayak address that. Iya. Mungkin kita tahu akan ready atau enggaknya sih. Maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Tuhan. Ya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5. Oke. 3 lah, it's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Oh. Kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Ya. Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the udah mulai harus berpikir ke tahap ini anak-anak harus masukin ke universitas. Oke, lihat urusan rumah tangga. Dan ternyata nggak nyaman bilang personal malah jadi keluar juga ya. But obviously ya kita coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Saya juga. Atau kembar lah ya udahlah kita. Anyway ya, we'll see about that. Program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Ya gampang ya, biar gak. Ya doain aja lah gitu kan. Betul. Masyarakat Indonesia. Mau 1, alhamdulillah. 1 pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Tidak hanya mental tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah terlalu berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada sesuatu yang aku, itu something yang aku akan mencari. Ya, aku nggak sih. Nah ini aja masih belum sepakat nih. Ya we'll see lah. Baru 10 hari nikah kan? Baru
baru 10 hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin bareng-bareng. Itu aja belum kebang aja belum sempat. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Terlalu dalam. langsung semuanya di Apa? Oh, hadiah. Hadiah yang Kalau paling. hadiah terus terang kalau Rubicon tuh belum pernah sampai ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement, Konten. tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah itu aja Tapi udah. yang ditanya tuh orang ngasih ke kita. Orang. Iya, ya aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. Jujur, Kamu apa? aku Rubicon belum- itu? Enggak. Hadiah terindah jari ini. Iya. Nah, kalau dari teman-teman yang datang, jujur banyak kan ngasih angpau, belum dihitung, jadi aku nggak tahu. Terima kasih banget. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini kok juga ngasih, makasih kok. Banyak loh ngasih. Kalau orang Cina tuh harus kasih. Harus kan? Iya. Iya. Maaf ya rasis ya. Kalau gitu harusnya undangan tuh orang Cina semua ya. Iya. Biar lu ketutup semuanya. Jadi lu gak usah Sayang yang diundang nggak Mungkin semuanya orang salah satu China. hadiah yang terindah juga buat aku mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak oh my god aku mau nangis ini. Belum ngomong vows aku and stuff. Itu lumayan hadiah yang kayak oke. Iya, Koko juga. Jadi emotional. Thank you banget nih. Apalagi Terima buat kasih berdua menjadi officiator. Officiator tuh apa sih? Bukan pendeta ya. Kami tidak Iya, dilokin ya. jangan salah sepaham ya. Jadi Saya kayak kita itu banyak yang kayak, ya kok ini ya. Beda nikahnya agama. beda agama atau apa? Nggak ada menikah beda agama. Mereka satu agama. Cuma memang mereka itu cuma apa sih renew Vows. Jadi Vows. berbentukan Perjanjian. janji. Janji nikah. Sisi Eropa kita. Sisi Eropa Ini ya. buat sisi Eropa kita orang tua ya. So Jadi ya. hari pertama tuh Indonesia karena ibunya Max sama bapakku orang Jawa, jadi kita mencoba Adat Jawa. apa ya? Dan itu yang officialnya kita. Betul, Ya. mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanannya hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar-benar hari keduanya tuh Western gitu. Yes. Jadi Jadi itu- adalah itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Ini terakhir ya, Ya, silakan. siap, Mbak. Yuk. Ada mic di atas. Langsung aja kali ya. Ini. Boleh, boleh. Dari mana? Siapa? Aku- Boleh berdiri? Oke, aku Novi dari Inten. Sebelumnya ingin tanya untuk Kak Luna dan Kak Maxim, kemarin kan unik sekali ya pada saat momen akadnya. Bahkan sebelumnya juga sempat yang kita lihat tuh sempat memakai kain yang buatan dari Mbak Asri Welas. Itu mungkin bisa dijelaskan dari makna pemberian tersebut. Ada foto ibu dan ayah juga, dan juga di gaunnya Kak Luna sendiri sempat ada lukisan dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Kak Maxim, seberapa nervousnya pada saat momen ijab kabul itu sendiri? Mungkin seperti apa sih itu? Oke. Senervous apa kamu? Senervous. Sampai sekarang aja kalau ditanyain masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. No, ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayak ya aku mau nikahnya mau di Maya sih, aku juga karena lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Tapi pas sudah dibilang sah, Hijab kabulnya satu tarikan nafas loh, luar biasa ya. iya. Well, so itu ada there was a conversation about that, right? Ada yang beranggapan, pastinya banyak perdebatan juga Iya, kan ya. perdebatan, iya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian, terus tapi Saya cuma deg-degan aja. Tapi napasnya tuh cuma satu. Aku nggak bisa napas balik. Jadi kan sebenarnya banyak yang kayak
menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan ijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu? Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diem terus tiba-tiba ngeblanknya sampai bengong, bingung mau ngomong apa? Bengong itu kan juga ada perdebatan, tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul, yang orang tegang, orang apa, toh cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang dihitung loh detiknya loh, kadang-kadang. Tapi memang muka aku kenceng banget. Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. Ini kan sama kakak yang Luna juga yang terus ada. Aku tau gak pas kamu sempet kayak diem bentar gitu, waduh ini ngulang deh nih gitu. Ternyata bentarnya itu menurut aku sangat-sangat sebentar sih kayak dia seperdetik gitu dan oke, dia lancar. Terus pas ini sah nggak ya gitu, karena saksi bilang si A bilang itu si pas sah itu rasanya kayak jatuh tuh gitu. Oke gitu. Just seneng. Yes. Untung rapi ya jadinya. Iya. Jadi memang nggak ya, pasti nervous sekali, nervous banget dan ya. Kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Yeah. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan, semakin lama semakin deg-degan kan. Iya. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god ini kok mau kapan mulainya gitu, jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari asli welas dan juga ya, jadi memang waktu kita plan nikah, aku memang mau apa ya? Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general nggak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max kan cuma iya setuju aja dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Nah, kita ngobrol